الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال بجاه سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المجتهدين والمقلدين في الدين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء وأهل الطاعة في الكون أجمعين حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم الأرواح أولياء وصلحاء وشهداء هذه البلدة ونخص بذكر الأولياء 9 وبذكر مؤسسي جمعية نهضة العلماء وبذكر الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن ربي الحبيب جعفر بن شيخ السكاف ثم إلى روح الشيخ أحمد كشيري بن ستيك وإلى روح الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف بن كلان وإلى روح المؤلف الكتاب الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وإلى أبو يزيد محمد بن علي المالك المكي الحسني وإلى مشايخنا ومربينا ومعلمينا رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم وبعلومهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وأن الله يرزقنا إخلاص النية وصدق النية في إعلاء كلمات الله وفي خدمة رسول الله وفي الحفاظ على القرآن والسنة ويرزقنا علوما نافعة في الدين الدنيا والآخرة ويرزقنا أولادا صالحين وذرية طيبة ويرزقنا الصحة والعافية والسلامة بجاه المصطفى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Hadis ke-18 dari rangkaian hadis Arba'in Nawawi diriwayatkan dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'ah, dan segera tutupi kesalahan, kemaksiatan atau keburukan, al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu dapat menghapus kesalahan yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini para hadirin hadirat rahimakumullah merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada dua sahabat tadi, Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Hadis ini
sungguh luar biasa, karena hadis ini memuat pokok-pokok dalam cara kita beragama maupun juga dalam cara kita berinteraksi bersama masyarakat. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan vertikal dan horizontal ini dibahas dalam hadis yang singkat ini. Pertama, isi wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa? Kalau yang kita sering dengar adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para ulama menjelaskan lebih detail tentang takwa atau logikanya bertakwa. Logika bertakwa itu sebenarnya kita sedang berlindung kepada Allah dari hal-hal yang akan merugikan kita nanti. Jenengan kalau naik sepeda takut masuk angin, pasti pakai jaket. Gimana? Kalau kehujanan takut masuk angin, pasti pakai payung. Kalau makan sesuatu kok nambah asam urat, pasti dihindari. Atau yang membuat jantung kumat, pasti dihindari. Logika bertakwa itu sebenarnya sama. Kalau kita ini tidak mau mendapatkan azab dari Allah, harusnya apa yang kita lakukan? Nopo? Apakah kita sengaja melanggar? Jangankan urusan beragama, urusan makan saja kalau kita langgar, itu merugikan bagi kita. Seru darah tinggi, saya mangan sate 20, gulene sak mangkok. Terus ngoten niku lek setruk nyalahno sate ini napa? Siapa yang salah? Ya yang sudah tahu bahwa itu akan berdampak bahaya, tapi tetap dia terabas, tetap dia terjang. Logika bertakwa ini sebenarnya seperti itu, sederhana. Takwa itu kita melakukan sesuatu yang akan melindungi kita dari hal-hal yang akan merugikan kita nanti. Jenengan kalau nanti tidak mau rugi, ini loh caranya supaya nggak rugi gitu. Jenengan kalau nanti tidak ingin tidak selamat, maka ini loh caranya selamat. Jenengan itu kalau nanti ingin beruntung, ini loh caranya beruntung. Sebenarnya itu logikanya supaya kita kemudian bertakwa itu tidak abot. Jadi kadang ada orang bertakwa itu pokoknya beban, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Niku nek damel tiyang awam koyo abot. Duh, awak kok dikongkon-kongkoni tok ngene. Padahal kalau kita mau mikir lebih jauh, sebenarnya yang untung siapa? Ya kita sendiri. Kan jenengan sudah tahu aturannya. Kalau menerobos lampu merah, awas, tilang. Kan sudah ada aturan itu. Maka ketika kita berhenti di lampu merah, itu kan kita karena tahu konsekuensinya, kan begitu. Karena kita tahu konsekuensinya. Kalau tidak pakai helm, satu bisa ditilang, kedua kalau kecelakaan bisa fatal. Maka ketika kita tahu akibatnya, kita ini pakai helm karena ingin selamat. Maka dalam cara beragama sebenarnya logikanya juga sama. Allah itu tidak butuh disembah oleh kita. Semua manusia tidak menyembah Allah, Allah tidak rugi sama sekali. Jadi jangan dianggap Allah butuh sholat kita, boten. Kalau kita sholat itu bukan menyumbang, menyumbang Allah, wah kita menjadi berjasa kepada Allah, boten blas. Tidak ada pengaruhnya. Jadi logikanya ini
sebenarnya Allah memberi kita jalan. Kalau kita jalani, yang untung kita lagi gitu. Ini loh cara aturan mainnya. Aturan hidup itu seperti ini. Nanti itu ada kubur. Di dalam kubur itu ada nikmat, ada siksa. Kalau mau nikmat, caranya begini. Kalau tidak begini, ya nanti konsekuensinya ada siksa kubur di situ. Setelah kubur ada lagi namanya akhirat. Ada yaumul mahsyar, hari mahsyar, ada hari perhitungan, ada pertimbangan amal. Nanti kalau tidak selamat di sini, akibatnya ke sana loh ya, masuk. Kalau di situ selamat, hadiahnya surga. Kan itu jelas kan? Sudah diceritakan semuanya oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul. Bahkan dalam hadis Rasul itu digambarkan lebih rinci lagi bagaimana gambaran hari kiamat. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menjalani hidup yang penuh ujian ini. Ujian hidup itu yang paling inti sebenarnya sudah ada di dalam surat Al-Baqarah nih, awal-awal surat nih. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalau jenengan baca Al-Quran, jangan ada ragu sedikit pun. Isinya Al-Quran itu harus kita yakini benar. Kalau sudah kita yakini dengan kebenaran, maka itu akan menjadi petunjuk bagi kita. Hudan lil muttaqin, petunjuk. Nah, siapakah muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini pertama, kita ini percaya atau tidak dengan hal-hal yang belum kita alami, tapi sudah diceritakan oleh Allah. Kubur kita belum tahu. Kalau orang yang pernah mati itu bisa hidup lagi, pasti hidupnya tidak pernah maksiat. Kalau tahu apa yang ada di dalam kubur, pasti. Coba ada orang habis dikubur, ngerti rasanya dikubur dan tahu malaikat datang beneran di kubur itu, terus dia kok hidup lagi, pasti hidupnya nggak pernah berani maksiat, mboten nanti. Tapi kan nggak ada ceritanya begitu. Makanya kalau kita ini sudah yakin dengan hal-hal yang belum kita alami, tapi itu sudah dijelaskan oleh Allah, maka tentu kita akan bersiap-siap menghadapi itu. Kayak jenengan mau keluar, sudah lihat mendung, ini hujan, saya kalau kehujanan masuk angin, berarti sudah bawa payung. Mungkin orang akan mengira, ngapain sampean bawa payung belum hujan? Kayak orang gak waras ya, misalnya gitu ya. Belum hujan kok sudah bawa payung. Namanya apa nih? Siap-siap, antisipasi, jaga-jaga. Cara kita dalam menjalani hidup yang diberikan oleh Allah juga sama. Kita hidup di sini sebenarnya untuk bersiap-siap menghadapi kehidupan-kehidupan lain yang akan kita alami berikutnya. Cuman ujiannya adalah percaya atau tidak. Di situ ujiannya. Makanya orang-orang yang tidak percaya sampai mereka mengalami, maka mereka akan rugi dan menyesal, tidak bisa diulang lagi. Hidupnya itu tidak bisa. Gelone itu gelo nopo? Gelo nemen romono aku biyen percaya ngoten. Sampai di dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turoba. Itu ucapannya orang-orang yang nggak beriman ketika ternyata nanti itu padang mahsyar bener ya, hari kiamat itu bener ya, manusia itu dibangkitkan lagi bener ya. Ya Allah, romono dadi debu ae wis, gak dadi menungso. Mereka tidak akan berharap menjadi manusia karena setiap manusia akan diadili. Itu bagi yang tidak percaya.
Sampai ada yang nanti berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar saja, akan aku jadikan semua waktuku untuk beribadah, untuk taat, untuk sedekah, untuk macam-macam. Niku ucapan orang-orang yang menyesal ketika hidupnya di dunia dulu tidak percaya dengan adanya akhirat. Jadi ujian kita di situ. Makanya iman nopo boten. Iman itu kan percaya meskipun belum mengalami. Niku iman. Yakin meskipun tidak bisa dibayangkan oleh akal kita. Ya opo pemandangannya mahsyar, timbangan amal, siratal mustaqim, bagaimana itu gambarannya, kita nggak tahu. Makanya di sini pesannya ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Berarti patuhi perintah Allah dimanapun kita berada, hindari larangan Allah dimanapun kita berada, ikuti, taati anjuran-anjuran, sunnah-sunnah Rasulullah dimanapun kita berada, dan kita hindari yang membuat kita akan mendekat kepada yang haram. Apa? Kita hindari yang makruh-makruh dimanapun. Tidak hanya di negara muslim, ketika kita di negara yang mayoritas non muslim pun tetap kita patuhi perintah Allah. Bukan sholatnya hanya di Indonesia, kalau ke Amerika sudah nggak sholat, kalau ke Eropa sudah nggak sholat lagi, kalau di sini puasa, kalau keluar ke Jepang misalnya sudah nggak puasa. Ini bukan ittaqillah haitsuma kunta. Makanya komitmen untuk selalu takwa, komitmen untuk selalu patuh, ini penting. Dan itulah jalan kita untuk selamat. Okay. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Lah inilah romane Gusti Allah, luar biasa. Manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya salah, luput. Namanya juga manusia. Jadi kalau panjenengan mengharapkan seorang manusia itu perfect, sempurna, yang jenengan yang keliru. Kenapa berharap manusia itu sempurna? Manusia saya tidak sempurna. Kita ini gak ada yang sempurna. Kulo sering salah, sedoyo nanti salah. Tidak mungkin lah jenenge wong kok gak tahu salah, mesti tahu salah. Nah, tapi Allah itu memberikan satu cara. Kamu kalau pas salah, segera lakukan kebaikan, karena amal baik yang kamu lakukan setelah kesalahan itu akan menghapus kesalahan kamu yang tadi. Dan itu segera, maksudnya langsung. Makanya kalau kita melakukan sebuah kesalahan, minimal langsung zikir, istighfar, astagfirullah, baca wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir apa? Subhanallah bihamdihi. Ini ucapan yang kita ucapkan ini bisa langsung menghapus kesalahan yang tadi kita lakukan tadi. Karena pada satu kesalahan itu tidak dilipat gandakan, sedangkan pada satu kebaikan Allah melipat gandakan. Nek siji elek tetap dicatat siji, nek api siji dicatat 10. Susuke songo berarti. Nggih mboten. Cara susuke songo. Dan ternyata di dalam syarah kitab ini, di dalam syarah hadis ini juga disebut, kalau kita segera menutupi kesalahan dengan amal baik, itu malaikat tidak jadi nyatet. Jadi orang kalau salah itu sama Allah, malaikat suruh nunggu, ojo dicatat di sini. Wong iki langsung tobat apa enggak? Wong iki langsung ngelakoni api apa enggak? Lek langsung ngelakoni api, gak usah dicatat. Luar biasa. Jadi dianulir, di cancel bahasa komputer, di cancel, hapus, ojo dicatat malaikat. Tapi syaratnya tadi, setiap kita melakukan satu kesalahan kecil, nopo mau langsung tutupi. Bisa dengan zikir, wirid, nek perlu sedekah, ngekei wong mangan, ngekei hadiah nang.
bantu tiang nopo wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Lah niki yang paling penting, bagaimana kita juga bisa menjaga interaksi hubungan kita dengan sesama manusia. Di sini ucapannya nas, manusia, insan, manusia. Boten muslim tok lho nggih. Boten apa? Boten yang sama dengan kita saja, yang tidak sama pun ya. Apa etika-etika umum dalam berinteraksi? Jelas nopo? Nggih, kalau sesama nggih silaturahim. Nggih, silaturahim. Nopo malih membantu. Nopo malih kaful adza. Niki penting. Nopo kaful adza niku? Jangan sampai kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai orang lain tersakiti karena kita. Itu menjadi akhlak. Jadi tidak menyakiti orang lain itu akhlak tertinggi. Tidak menyakiti orang lain sekalipun kita disakiti. Ya niku akhlak nopo tertinggi. Di dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah nanti maringi wejangan. Kamu mau saya kasih tahu amal yang paling afdal, kata Rasul. Gampang. Kamu maafkan orang yang menzalimi kamu. Khudil afwa. Ya. Maafkan. Loh, ono wong ngelarani kok di sepuro gak dibales. Mboten bales nggih. Lek ono wong ngelarani awakmu sepuro. Akhlak tertinggi. Nomor kali, lek ono wong medit nang awakmu ke ono. Ya nopo? Ono wong gak tau ngekei, malah kita disuruh ngasih. Tonggo kok medit, ke ono hadiah. Terimangan, teri hadiah, terus masih gak tau ngekei. Nggih. Dan kalau ada orang yang mencaci maki kamu, menengok, maafkan, maklumi. Wali Pak. Napa malah teng era medsos seperti sekarang. Makanya tadi wali saat ini gampang. Pokok ojo komentar macam-macam di medsos ngono wis Pak. Diilokno wong meneng ae di medsos wis meneng ae, gak usah dibalas. Dikei senyum ae, senyum. Nah, ini termasuk akhlak yang baik itu selalu berjumpa dengan orang dengan wajah yang sumringah. Gak tau ngetokno sumpeke, gak tau ngetokno, masih tetep pakai masalah. Tapi sing diketokno nang wong niku senyum, sumringah, seger, gak ono masalah blas. Niku tiyang lintu ndelok niku melok waras. Nek sing didelok wis mencurang sumpek ndelok melok loro. Itu akhlak kepada sesama manusia. Jadi nopo sumringai wajah niku luar biasa, niku sedekah. Jenengan kepanggih yang senyum nggih, sugeng, sae, sehat, Masya Allah nggih, monggo ojo merengut ae. Nggih, kabeh wong duwe masalah, pun nambahi masalah wong lah kira-kira gitu. Jadi itu kira-kira yang bisa kita pelajari. Sebenarnya banyak hal tentang 3 hadis ini, tapi yang paling jelas adalah Islam yang baik itu atau Muslim yang baik adalah orang yang bisa menjaga hubungannya dengan Allah dengan baik, konsisten, dimanapun berada hubungannya dengan Allah tidak rusak, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, kapanpun, saat kondisi apapun hubungannya dengan Allah tidak rusak. Fil ba'sa'i wad dharra, meskipun kondisinya seneng hubungannya dengan Allah tidak rusak, meskipun kondisinya susah hubungannya dengan Allah tidak rusak. Yang kedua, dia bisa menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam.
Jadi Allah memuliakan manusia jenis manusia niku mukarram indallah, dimuliakan di sisi Allah. Makanya setiap manusia itu bisa berubah menjadi orang baik. Yang harus kita lihat itu. Melihat siapapun harus seperti itu. Sak elek-elek wong tetap bisa dadi wong apik. Maka jangan melakukan orang yang jelek atau yang masih maksiat itu seperti hewan, jangan. Tetap kita perlakukan sebagai manusia. Tetap kita perlakukan sebagai orang yang harus dimuliakan karena dia adalah manusia. Ini penting sekali. Itulah kenapa kemudian penting kita itu Islam dan kemanusiaan itu harus gandengan terus, tidak boleh dipisah. Islam dan kemanusiaan, karena Islam itu agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Ini mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa anna asrafna ala asrafna wa tub alaina tauba taghfir kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadla wa judan manna la biktisabin minna fadla wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahwa salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi inda tatashi suhbi walhamdulillahi fil badai wa tanahi. Bismillah tawakkaltu Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu Allah la